Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa. Selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Kita boleh ya Pak buka masker? Izin untuk podcast ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu saya mau mengingatkan berhubung hari ini adalah hari pendidikan nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba, saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya arah Merdeka Belajar Pak Presiden. Jadi tadi apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Mereka semua kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak untuk di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Presiden, ke Bapak, tipe pelajar apa sih Pak Presiden ketika masih sekolah dan waktu kuliah dulu Pak? Kalau saya orangnya memang waktu itu di SD, SMP, SMA, kemudian di universitas memang tidak mau kalah. Artinya gini,
kalau saya melihat teman saya, misalnya malam belajarnya 1 jam, saya tahu dia belajar 1 jam, saya belajarnya 2 jam. Gitu. Habis subuh misalnya teman saya belajar 30 menit, saya 1 jam. Juara 1 misalnya, saya melihat, belajarnya malam 2 jam, saya 4 jam. Ya, misalnya gitu. Tidak mau kalah di situ maksud saya. Kenapa saya seperti itu? Karena dengan belajar kita bisa mewujudkan cita-cita. Tapi juga saya tapi aktif utamanya di pecinta alam. Jadi saya memang senang dan juga bisa belajar di mana saja. Belajar kan tidak hanya di kampus, tetapi di alam pun kita bisa belajar. Dan pendidikan yang kita peroleh di luar ruang kelas itu juga sama pentingnya dengan pendidikan yang kita terima di dalam kelas. Kadang lebih penting, Pak. Kadang bisa lebih penting. Betul. Iya. Pak Presiden, ada hal khusus nggak yang dulu dilakukan Pak Jokowi ketika masih menjadi pelajar dan mahasiswa yang manfaatnya itu sangat terasa hingga saat ini ketika menjabat jadi presiden, Pak? Ada nggak yang paling relevan, Pak? Gitu. Iya, saya selalu belajar dari kesalahan. Kemudian juga tidak pernah putus asa. Dan saya senang yang namanya kompetisi. Saya pikir itu yang juga membuat saya berani memulai berwirausaha mulai dari nol sebelum menjadi pejabat publik. Kalau kita tidak berani berbuat sesuatu yang kita tahu akan baik untuk perkembangan diri, bahkan baik untuk sesama, ya, saya pikir kita tidak akan bisa maju. Dari dulu saya tuh suka ingin tahu, dan semuanya ingin tahunya juga secara detail, lihat betul. Saya inginnya gitu. Saya merasakan itu, Pak, di meeting-meeting sama Pak Presiden waktu awal-awal. Setiap kali saya duduk Pak Presiden itu, saya kira saya akan digurui gitu, Pak. Tapi ternyata Pak Presiden yang menanya begitu banyak pertanyaan dan selalu mencatat. Tapi apa Pak Presiden dari dulu memang seperti itu, Pak? Selalu ingin detail. Iya. Oleh karenanya sekarang pun juga sama seperti itu. Kenapa saya cek ke lapangan setiap pekerjaan-pekerjaan secara detail pun kadang-kadang masih meleset, apalagi tidak. Betul, setuju sekali, Pak. Boleh saya tanya Pak Presiden. Pak Presiden, apakah ada pesan mungkin penyemangat untuk para pendidik dan pelajar di Indonesia di Hari Pendidikan Nasional ini? Jangan berhenti belajar walau sedang pandemi. Justru gunakan untuk belajar sekarang ini secara mandiri dan menjadi pembelajar sejati. Ilmu dari sekolah atau dari kampus itu bisa menjadi suatu saat itu usang, menjadi jadul. Tapi kalau selalu belajar sepanjang zaman, ini akan terus bisa relevan. Artinya memang kita harus belajar terus. Luar biasa, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak. Menjadi pembelajar sepanjang hidup, betul. Terima kasih Pak Presiden RI Joko Widodo. Banyak sekali pesan Bapak yang tadi menjadi bekal buat saya menjalankan tugas ini. Saya juga harap masyarakat juga dapat terinspirasi oleh kata-kata dan juga sejarahnya Pak Presiden. Sehat selalu Pak Presiden dan semoga lancar menjalankan ibadah di bulan suci ini. Terima kasih. Amin.